Baik, Pak Daryono sudah tadi menekankan pentingnya infrastruktur yang sesuai, yang cocok dengan area tersebut. Masyarakat mungkin tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai hal ini. Lalu sebenarnya kewenangan siapa untuk bisa mewujudkan ini, menghadirkan ini setidaknya dalam bentuk kebijakan, Pak Daryono? Iya, sebenarnya untuk masalah bencana itu kan sebenarnya masalah bersama ya. Tetapi kita tahu seperti PUPR juga sudah menerbitkan aturan bangunan tahan gempa. Hanya implementasinya dan pengawasannya yang perlu ditingkatkan, Mbak. Sehingga setiap pembangunan itu tentunya aspek bangunan ini sangat ditekankan bahwa struktur yang harus kuat. Itu harus ada yang mengawasi, Mbak. Termasuk juga bangun-bangunan perumahan, kalau memang asal bangun ya ditegur. Misalnya bangun rumah kok tidak pakai besi tulangan, itu perlu ditegur karena memang itu sangat membahayakan untuk wilayah di seperti Jawa Barat yang banyak sesar aktif di daratan ini. Demikian, Mbak. Baik, Ibu Ane, masyarakat tingkat awareness-nya, kesadaran, bahkan mengetahui seperti apa kemudian alam atau gejolak alam yang mungkin bisa terjadi di daerah tempat mereka tinggal ini masih sangat rendah. Bagaimana kemudian Ibu memberikan informasi kepada mereka? Baik, terima kasih Mbak Putri ya. Kita lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara masif gitu ya Mbak Putri ya. Itu kita juga sudah bentuk namanya Destana, kemudian juga ada relawan, ada Kecamatan Tangguh Bencana, ada Keluarga Tangguh Bencana, ada Rumah Sakit Aman Bencana, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana gitu. Nah, ini kita lakukan sosialisasi melalui mereka gitu untuk ditularkan kepada masyarakat. Dan tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Surono kemudian Pak Daryono bahwa memang gempa ini tidak mematikan, yang mematikan adalah infrastruktur. Dan kita ketahui tadi ya, infrastruktur karena mereka yang memiliki uang, mereka membangun sesuai keinginan mereka seperti itu. Walaupun kita informasikan kepada masyarakat bahwa rumah tahan gempa ini adalah justru yang semi permanen atau bahkan non permanen seperti itu. Kalaupun ingin lebih bagus, mungkin strukturnya harus diperkuat seperti itu. Baik, hal-hal seperti ini seharusnya memang dilakukan atau memiliki tadi bangunan-bangunan yang memang cocok dengan area gempa atau potensi gempa ini, Bu Ana, harusnya memang dilakukan oleh beberapa wilayah saja di Jawa Barat atau memang semuanya sebenarnya idealnya seperti itu, Bu Ana? Sebetulnya idealnya harus dilakukan ya, karena di sana kita sudah memiliki KRB ya, kajian risiko bencana, kemudian juga PVMBG juga sama, kemudian BMKG juga sama. Nah, ini untuk membangun suatu bangunan itu harus memperhatikan potensi ancaman bencana apa yang ada di daerah tersebut. Karena media tanah mungkin ya Pak Surono juga bisa menjelaskan, ada media tanah lunak, ada media tanah keras, seperti itu kan strukturnya juga berbeda seperti itu. Baik, Mbak Rono, tadi kita sudah dengarkan bagaimana yang disampaikan Ibu Ane, Pak Daryono, memang peraturannya sudah ada, tapi pengawasannya, apalagi tadi Bu Ane juga mengatakan masyarakat yang merasa punya uang juga bisa membuat bangunan, mendirikan bangunan sesuai dengan kehendaknya tanpa mengetahui sebenarnya apa yang ideal didirikan di daerah-daerah tersebut. Ya. Mbak Rono. Oke, begini, yang perlu dicatat, daerah rawan bencana itu daerah yang nikmat untuk ditempati. Sebagai contoh, daerah rawan bencana gunung api, daerahnya subur dan sebagainya, termasuk daerah rawan gempa bumi. Daerahnya mudah diolah, banyak air, subur, ya, dan sebagainya. Maka seperti ada gula, ada semut, ada daya tarik, ya kan, untuk masyarakat tinggal di sana. Oleh karena itu nenek moyang kita itu belajar secara empiris alam. Oh, daerah ini tanahnya mudah bergerak, daerah ini rawan gempa bumi. Maka terciptakanlah rumah-rumah panggung di Jawa Barat yang tiangnya itu tidak ditanam di dalam tanah, tetapi adalah di atas tapak gitu ya. Jadi waktu bergerak ini bergerak bersamaan, berirama, tidak saling membelah gitu ya. Sekarang rumah-rumah yang saya lihat roboh itu di sudut-sudutnya yang itu tidak ada yang tidak ada tulang beton dan sebagainya. Bagaimana gempa yang geraknya acak, satu sisi dia bergerak ke sana, satu sisi bergerak ke sana, pecahlah itu barang, kan? Tetapi kalau rumah yang tradisional Jawa Barat yang dari panggung itu, dia saling mengikuti karena terikat satu sama lain tiangnya, ya kan? Dan dia menapak ada tapaknya gitu. Dia bergerak, paling-paling dia lepas dari tapaknya, besoknya dikatrol, diangkat lagi jadi. Jadi masyarakat Jawa Barat sebenarnya sudah cerdas ya kan, membaca empiris alam. Alam saya seperti ini,
Dan saya tamunya alam, saya yang harus menyesuaikan diri dengan alam. Oke, saya bukan rumah panggung. Itu di Jawa Barat. Di Padang juga beda, di Karo, Tanah Karo berbeda. Ada rumah-rumah adat yang secara empiris diciptakan oleh nenek moyang kita untuk memahami yang tuan rumah. Karena mereka tamunya kan, oke saya akan begini agar saya bisa hidup harmoni dengan alam yang ada gitu loh. Jadi masing-masing daerah sudah mempunyai tata cara, ya kan, secara empiris untuk menyeimbangkan diri dengan kondisi alamnya gitu loh. Dan satu hal Mbak Fiona, bahwa subjek bencana adalah masyarakat di daerah rawan bencana. Kita tidak akan selesai bicara di hotel, kita tidak akan selesai saya bicara dengan Mbak Fiona tanpa harus datang ke masyarakat. Kita ketuk rumah dia, istilahnya saya sebut mitigasi tanpa roti dan dasi. Saya tolak bukan berarti saya tidak mau sosialisasi di hotel bagi-bagi makan roti dan saya presentasi pakai dasi, itu tidak kena. Karena yang datang di hotel itu belum tentu dia menyampaikan hal itu di masyarakat. Baik. Please datangin masyarakat. Iyo maunya apa saya akan dengar, ya kan? Mari kita diskusi. Kalau nggak tahu, mari kita diskusi. Mari kita cari solusi bersama subjeknya adalah masyarakat di lapangan. Mereka tidak tahu karena apakah kita sudah bisa memberitahu dengan baik kepada masyarakatnya bahwa rumah Anda tidak memenuhi syarat gitu loh. Jangan menyinggung pada masyarakat bahwa rumah Anda tidak memenuhi syarat. Dulu nenek moyang Anda membangun seperti ini. Kok sekarang berubah? Turunan kita kok seperti ini gitu loh kan. Ya, kembali ke masalah sesar kemudian. Masyarakat juga ingin sekali mengetahui apakah memang terkait antara megatrust yang selama ini diperbincangkan dengan sesar-sesar ini, terutama dengan sesar aktif di Jawa Barat ini? Ya Termasuknya gini, adanya patahan-patahan itu kan karena drifting dari subduction, ya kan, zona penunjaman. Zona penunjaman itu menghasilkan 13 segmen megatrust. Ya akibatnya menghasilkan gunung api, menghasilkan patahan-patahan di darat. Ya jauh lah, bisa dikatakan jauh lah Mbak ya. Satenya dari mana, nasinya dari mana. Tapi kalau digabungkan, diurut-urut, kalau dipanggilkan dukun diurut-urut ya nyambung juga gitu. Memang asalnya dari sana gitu kan. Kuncinya dari sana gitu. Ya yang kita tunggu teko-teko, yang justru nggak ditunggu sekarang ini kan. Betul ya. Pak Daryono, daerah-daerah mana saja kemudian yang memang dihimbau harus terus selalu waspada mengingat masih ada 6 sesar lainnya yang masih aktif, Pak Daryono? Ya, kalau kita melihat hasil monitoring BMKG, itu sebenarnya seluruh sesar yang kami sebut tadi itu semuanya aktif ya. Dan kalau kita melihat peta seismisitas yang paling aktif itu memang Garut Selatan, kemudian ada di zona Kalapandunggal dan Kabandungan itu selatan Gunung Salak, kemudian juga di Cimandiri sampai di Sugenang dan di Cianjur ya. Kemudian berikutnya ada di Kuningan. Jadi ini semua merupakan kawasan-kawasan Jawa Barat yang memiliki tingkat seismisitas yang tinggi dan tentu saja masyarakat di daerah ini menjadikan prioritas bangunannya adalah bangunan yang strukturnya kuat, karena memang solusi mitigasi gempa itu sebenarnya bangunan yang memiliki struktur yang kuat agar tidak rubuh dan tidak rusak saat digoda gempa, sehingga itu bisa membuat kita selamat jika terjadi gempa.